Sehingga apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini bisa dikatakan menjadi blunder bagi dia sendiri. Artinya jika dia berprinsip akan berada di luar, bahkan sampai menyinggung Caimin, harusnya yang kalah itu berada di luar dan tidak masuk ke dalam kabinet, yaitu nanti justru malah bisa mematikan karirnya Anies Baswedan itu sendiri. Salah seorang yang juga cukup menyita perhatian masyarakat adalah dengan keberadaan Caimin atau Muhaimin Iskandar yang beberapa waktu lalu juga ikut dipanggil oleh Pak Prabowo Subianto. Menyita perhatian itu adalah karena Caimin merupakan salah satu paslon yang kemarin bersaing melawan Prabowo Gibran. Menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. Lantas orang pun bertanya, kalau Caimin bergabung dengan kabinet Prabowo, sementara Anies Baswedan bagaimana nasibnya? Ini ada sebuah berita yang ditulis oleh surya.co.id. Anies Baswedan senggol Caimin yang gabung kabinet Prabowo Gibran, yang kalah harusnya di luar. Statement atau pendapatnya Anies Baswedan adalah seperti itu. Kalau kalah itu harusnya di luar. Yang namanya politik ya memang demikian ya. Namun kalau kita lihat rekam jejaknya, bahwa Anies Baswedan dulu sebelum mencalonkan diri sebagai presiden, dulu juga pernah berkoar-koar dan bisa dikatakan berjanji bahwa jika sekiranya suatu saat Pak Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden, maka Anies Baswedan ini tidak akan tampil atau tidak akan menjadi lawannya Pak Prabowo Subianto. Tapi fakta di lapangan tidak demikian, karena di tahun ini Pak Prabowo maju, terus si Anies Baswedan juga maju. Dia sudah mengingkari apa yang sudah menjadi perjanjiannya waktu lalu. Semua itu karena terkait tentang apa istilahnya itu hutang budi mungkin ya. Karena kalau kita lihat dulu Pak Prabowo ini adalah salah seorang tokoh di negeri ini yang berusaha atau bersusah payah mencalonkan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kemudian Pak Prabowo juga yang membuat hal-hal yang intinya membuat nama Anies Baswedan menjadi terkenal di negeri ini. Namun apa yang terjadi di tengah perjalanan, akhirnya si Anies Baswedan ini justru berseberangan dan bisa dikatakan melawan Pak Prabowo Subianto. Makanya ya kemarin yang ada seperti kita lihat, Anies Baswedan maju bersama Caimin, kemudian Ganjar Pranowo bersama Pak Mahfud MD, sementara Pak Prabowo bersama Mas Gibran. Kita lanjut dulu baca beritanya. Surya.co.id. Masuknya Muhaimin Iskandar alias Caimin dalam deretan calon menteri atau wakil menteri kabinet Prabowo Gibran mengundang reaksi mantan calon presiden Anies Baswedan. Anies Baswedan adalah pasangan Caimin di Pilpres 2024 yang dikalahkan oleh Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Setelah kalah, Anies memilih untuk berseberangan dengan pemerintah Prabowo Gibran. Sebaliknya, Caimin justru mendekat dan memastikan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang dipimpinnya mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Bahkan Caimin masuk dalam deretan calon menteri kabinet Prabowo Gibran. Melihat hal ini, Anies Baswedan pun mengurai pendapatnya. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin bergabung ke kabinet Prabowo. Kita hormati saja semuanya, ucap Anies singkat saat ditemui di kawasan kampus UI Salemba, Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 17 bulan 10 tahun 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas mengungkit kekalahan di Pilpres 2024. Anies selama ini memiliki prinsip untuk berada di luar pemerintahan setelah kalah di Pilpres lalu. Ini adalah prinsipnya Anies Baswedan ya. Namun kalau kita melihat rekam jejaknya ya mungkin kita tidak bisa akan percaya begitu saja
tentang apa yang dia sampaikan ini. Karena dulu dia juga mengatakan bahwa kalau nanti Pak Prabowo maju Pilpres, dia tidak akan maju. Semua itu demi menghormati Pak Prabowo. Tapi nyatanya tidak demikian. Dia juga ikut maju dan melawan Pak Prabowo. Pokoknya intinya yang namanya politik ya memang seperti itu. Tapi yang harus digarisbawahi di sini adalah yang namanya politik atau persaingan itu harusnya jika sekiranya kontestasi politik itu sudah selesai, maka yang dilakukan itu adalah hendaknya bersama-sama membangun bangsa ini. Dan terlepas dari apa yang ada pada Cak Imin tentang kontroversial status dia sebagai ketua PKB dan lain sebagainya, namun ada sisi baiknya juga. Jadi Cak Imin ini dulu melawan Pak Prabowo Subianto, tapi begitu kalah, kemudian dia bersedia bergabung di kabinetnya Prabowo Subianto. Artinya ketika bersaing sudah kalah ya sudah, tapi begitu mau membangun ya kita bangun bersama-sama. Dan semua itu sudah dicontohkan oleh Pak Prabowo Subianto. Sebagaimana kita lihat pada tahun 2014 dia melawan Pak Jokowi. Kemudian tahun 2019 juga melawan Pak Jokowi lagi. Dan Pak Prabowo kalah terus. Tapi di tahun 2019 sudah resmi Pak Prabowo bergabung di Kabinet Jokowi. Artinya bersama-sama membangun negeri ini dan menganggap bahwa kekalahan dalam kontestasi politik adalah sebuah hal yang biasa. Sehingga apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini bisa dikatakan menjadi blunder bagi dia sendiri. Artinya jika dia berprinsip akan berada di luar, bahkan sampai menyinggung Cak Imin, harusnya yang kalah itu berada di luar dan tidak masuk ke dalam kabinet, yaitu nanti justru malah bisa mematikan karirnya Anies Baswedan itu sendiri. Karena kalau dia kalah kemudian berada di luar, bagaimana dia akan menggalang kekuatan. Jadi kalau si Anies Baswedan ini mau kuat, ya harusnya justru malah bergabung ke kabinetnya Prabowo Subianto. Tapi pertanyaannya, mau tidak Prabowo Subianto menerima Anies Baswedan? Itu persoalan yang sangat penting. Dan kalau ada yang bilang yang namanya politik itu ada licik, ada apa istilahnya itu permainan dan lain sebagainya, itu memang hal biasa. Tapi sekali lagi soal perasaan, setiap orang itu punya rasa, dan setiap orang itu soal perasaan itu juga berbeda-beda. Artinya ketika berulang kali Pak Prabowo ini dihianati oleh Anies Baswedan, hal itu juga tidak menutup kemungkinan bagi Pak Prabowo untuk tidak memasukkan Anies Baswedan di kabinet beliau ini. Sehingga dengan apa istilah ringannya, si Anies Baswedan tidak tertarik ikut bergabung dengan Pak Prabowo. Tapi sebenarnya bisa dikatakan justru Pak Prabowo ini yang tidak mau kalau si Anies Baswedan bergabung ke Prabowo. Jadi sebuah kejadian yang sama tapi dengan latar belakang yang berbeda. Dan semoga saja apa yang terjadi di negeri ini adalah sebuah kejadian yang harusnya itu kita perhatikan terus, dan kita lihat bagaimana sih sepak terjang para pemimpin di negeri ini, bagaimana sih para pemimpin bangsa ini memberikan suri tauladan bagi kita semua. Dan untuk apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini adalah sebuah langkah yang sangat bagus. Karena itu tadi 2 kali kalah dengan Pak Jokowi, kemudian setelah kalah dengan Pak Jokowi sekarang maju dan menang, dan di situ anaknya Pak Jokowi masih diikutkan menjadi wakil presidennya Pak Prabowo. Kemudian di situ Pak Prabowo juga masih merekrut orang-orang yang selama ini menjadi musuhnya dalam berpolitik. Jadi ini adalah sebuah strategi yang cukup menarik. Dan kita lihat saja, kita tunggu saja bagaimana perkembangan selanjutnya tentang kabinet Prabowo Gibran ini. Dan mudah-mudahan kelompok imigran dari Yaman tidak ada yang masuk di kabinet Prabowo Gibran. Karena orang di Indonesia, orang di Nusantara sudah banyak yang cerdas, yang hebat, yang berwibawa, yang memiliki kapasitas untuk membantu Pak Prabowo Subianto dalam menjalankan roda pemerintahan
di negeri ini. Sehingga jika orang Nusantara atau orang Indonesia saja sudah banyak yang hebat, kenapa harus ngambil imigran dari Yaman? Dan terkait tentang Anies Baswedan, rekam jejaknya dia itu juga orang yang dekat dengan para imigran dari Yaman, dan Anies Baswedan juga orang dari Yaman. Sehingga bisa dikatakan di sini peluang dia untuk tampil sebagai pemimpin di negeri ini makin tipis dan makin kecil. Artinya hal ini juga berkaitan tentang adanya polemik nasab Ba'alawi. Meskipun si Anies Baswedan ini bukan dari kalangan Ba'alawi, namun meski demikian Anies Baswedan ini adalah juga termasuk bagian dari imigran dari Yaman. Dan garis besarnya adalah dengan adanya dampak polemik Ba'alawi ini, orang di Indonesia, orang di Nusantara makin tidak percaya dengan Ba'alawi dan juga tidak percaya dengan apa saja yang berkaitan dengan Ba'alawi. Artinya ketika pemimpin atau pejabat atau tokoh dekat dengan klan Ba'alawi, maka orang di Indonesia, orang di Nusantara otomatis akan meragukan orang tersebut. Entah meragukan kualitasnya, entah meragukan kejujurannya, entah meragukan sepak terjangnya dan lain sebagainya. Intinya kalau memang ingin menjadi pemimpin di negeri ini, segeralah bergabung dengan masyarakat di Indonesia, masyarakat di Nusantara, dan ketika berkampanye tidak perlu lagi menggandeng klan Ba'alawi yang selama ini sudah menyakiti perasaan masyarakat di negeri ini karena mereka mengaku sebagai cucu Nabi tapi ternyata tidak punya bukti. Dan kembali lagi soal Anies Baswedan, kita juga sebenarnya kasihan, tapi apa boleh buat, semua itu mungkin adalah hasil dari apa yang dia lakukan selama ini.